Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Laptop yang akan kita review kali ini merupakan laptop keluaran dari Lenovo yang sebenarnya tidak baru-baru amat, tapi setidaknya laptop ini dapat kalian jadikan pembanding dari beberapa laptop Intel Tiger Lake yang sudah banyak kita review. Seri apa itu? Ini dia. Ini adalah Lenovo Yoga Slim 7 yang menggunakan AMD Ryzen 7 4800U dengan 8 core 16 thread, dan perbedaannya dengan 4700U adalah di prosesor 4700 menggunakan 8 core dan 8 thread. Untuk fabrikasinya masih sama di Zen 2 dengan 7 nanometer. Untuk maksimal clocknya di 4,2 GHz. Memorinya sendiri menggunakan 16 GB onboard, dan yang paling menarik adalah speednya di 4266, dan siapa bilang hanya Intel yang mampu di speed seperti itu. Untuk storage-nya sendiri di 1 TB PCIe NVMe, dan grafik card-nya menggunakan integrated grafik dari AMD dengan base RX Vega 8. Lenovo membandrol laptop ini di harga Rp16.899.000, include garansi 2 tahun, accidental damage protection, dan Office Home and Student 2019. Untuk setiap paket pembeliannya, kalian akan pasti mendapatkan leather case seperti ini. Ini leather case yang sangat premium. Dan yang kedua adalah charger 65 watt dengan port USB Type-C. Seperti kebanyakan Lenovo high-end yang lain, untuk keseluruhan bahannya menggunakan metal atau aluminium, dan logo Lenovo diletakkan di bagian kiri bawah punggung layar. Berbeda seperti IdeaPad yang diletakkan di pojok kanan atas. Tetapi untuk pojok kanan atas, sebagai penggantinya, logo Yoga terpampang di bagian itu. Dan yang paling menarik adalah di bagian list layarnya terdapat tulisan Yoga 7 series. Memang tidak terlalu terlihat, tapi benar-benar kesan elegannya dapat banget. Untuk warna yang kita dapat kali ini berwarna orchid, dan jujur saja warna seperti ini sangat unik dan sangat keren di mata saya. Dan dimensi yang digunakan di 32 x 20,8 cm dan ketebalannya di 1,48 cm. Dan dengan dimensi seperti itu, otomatis bobotnya pun cukup ringan di 1,4 kg saja. Untuk layarnya menggunakan bahan dari Corning Gorilla Glass dan memiliki 4 sisi bezel yang cukup tipis, terutama di bagian kanan dan kiri. Untuk bagian atas terdapat webcam dengan resolusi 720p dengan 30 frame per second. Akan tetapi untuk laptop yang hampir harganya 20 jutaan, webcamnya sendiri memiliki kualitas yang menurut saya sangat biasa aja. Tetapi webcam ini dapat kalian gunakan untuk akses login atau mendukung Windows Hello kalian, karena webcamnya sudah mendukung infrared kamera. Salah satu nilai plus dari laptop ini ada pada bagian layarnya. Dengan layar Corning Gorilla Glass seperti ini, pastinya dia akan glossy dengan ukuran layar 14 in IPS panel. Ya, ini IPS panel. Untuk tingkat kecerahannya sendiri mencapai 300 nit, dan dia memiliki color gamut yang sangat menarik di 72% NTSC atau setara 99% sRGB. Jadi laptop ini juga sangat mantap untuk kalian pakai desain yang membutuhkan akurasi warna yang baik. Turun ke bagian palm press-nya, keyboardnya memiliki 2 level tingkat pengaturan pencahayaan yang kalian dapat atur menggunakan function dan spasi. Untuk feel keyboardnya sendiri seperti biasa, sangat enak dengan feedback clicky yang juga mantap, serta jarak antar key yang tidak terlalu jauh sehingga memudahkan kita dalam mengetik dengan cepat. Sayang sekali keyboardnya flat, tidak seperti Lenovo ThinkPad yang memiliki keycap curve sehingga sangat nyaman saat kita sentuh dengan jari. Untuk touchpadnya sendiri, dia center terhadap spasi dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu licin juga di tangan. Dan touchpadnya sendiri sudah didukung Windows Precision Driver. Untuk bagian palm press yang lain, di sebelah kanan dan kiri terdapat speaker dengan sertifikasi Dolby Audio yang terintegrasi dengan software dari Dolby Atmos Speaker. Buat kalian yang bertanya, tombol powernya di mana? Dan laptop ini tombol powernya diletakkan di bagian kanan, satu baris dengan port yang lain, walaupun laptop ini tidak bisa diputar 360 derajat. Untuk port bagian kanan terdapat 2 buah USB Type-A 3.1 generasi yang kedua, dan satu portnya merupakan always on USB, dan di sampingnya terdapat micro SD reader. Di bagian kirinya terdapat 2 buah port USB Type-C 3.1 yang juga berfungsi sebagai power delivery dan DC in. Terdapat pula HDMI dan combo jack audio.
Bukan yoga namanya jika laptop ini tidak didukung fitur yang sangat menarik, dan fitur itu dapat kalian atur menggunakan Smart Assist di Lenovo Vintage. Salah satunya Zero Touch Login untuk mengaktifkan infrared kamera, Zero Touch Lock untuk mengunci otomatis jika kalian tidak berada di depan layar, dan Zero Touch Video Playback. Dan terdapat fitur yang sangat menarik juga, yaitu software Mirametrix yang akan memaksimalkan infrared kamera kalian. Software ini akan memberi notifikasi jika terdapat orang lain yang mengintip layar kita dengan membuat layar blur dan memberi notifikasi gambar, serta mengatur jarak pandang yang aman kita di depan layar. Untuk performanya seperti apa? Mari kita cek sekarang. Pengujian pertama seperti biasa kita akan menggunakan Crystal Listmark untuk menguji speed SSD-nya. Dan kita mendapatkan speed yang sangat cepat di 3570 untuk read-nya dan 3018 untuk write-nya, dan SSD yang kita dapat bermerek dari Samsung. Lanjut ke simulasi renderingnya, seperti biasa Adobe Premiere Pro 2020 dengan durasi video 1 menit, 4K, cut-to-cut dan tanpa efek. Kita mendapatkan waktu yang luar biasa untuk prosesor SKU atau low voltage seperti ini dengan lama waktu hanya 54 detik saja. Untuk rendering 3D-nya kita menggunakan Blender 3D Modeling BMW, dan CPU rendernya sekali lagi mencatatkan waktu yang sangat cepat dengan hanya 5 menit 19 detik. Dan ini benar-benar bisa dikatakan gila karena waktu ini lebih cepat dibandingkan MX450 GDDR6. Tapi kita tidak bisa berharap banyak dengan GPU rendernya karena memang laptop ini tidak disertai dedicated GPU dengan lama waktu lebih dari 10 menit. Kekaguman saya terhadap laptop ini tidak berhenti sampai di situ. Di pengujian sintetisnya pun di R15 dan R20, laptop ini mencatatkan skor yang sangat tinggi pula. Untuk R15 kita mendapatkan hasil di 1417 CB, dan di R20 single core performance memang tidak terlalu tinggi, masih lebih tinggi Intel Core i7 generasi ke-11 dengan skor 473 poin. Tapi untuk multicore-nya ini jauh meninggalkan Intel Tiger Lake atau Intel Core i7 generasi ke-11 dengan skor 3318 poin. Dan kita looping 10 kali untuk kita lihat konsistensinya, dan laptop ini benar-benar konsisten dengan rata-rata di 3248 poin. Jadi bukan isapan jempol semata jika AMD memiliki jargon beneran cepat, dan terbukti laptop ini beneran cepat. Tapi masalah muncul saat kita simulasikan untuk gaming dan pengujian kita di Firestrike, di mana menuntut konsistensi dari CPU dan GPU-nya secara bersamaan. Karena laptop ini tidak memiliki dedicated GPU, sehingga processingnya semua dihandle oleh CPU, dan skor yang dihasilkan pun tidak terlalu tinggi, hanya 3500 saja. Dan yang paling mengejutkan adalah suhu maksimal pada physical testnya mencapai 105 derajat Celcius, dan ini suhu yang sangat tinggi jika dibandingkan Intel Tiger Lake. Tapi tenang, suhu 105 ini hanya dapat terjadi di physical test saja, yang dimana pada tes ini merupakan tes paling berat pada Firestrike. Tapi untuk rata-rata di tes yang lain, dia bertahan di 79 hingga 80 derajat Celcius, dan terbukti laptop ini lolos uji stress test dengan hasil yang sangat meyakinkan di 99,4%. Berikut ada hasil Firestrike dari beberapa tipe laptop yang sudah kita review. Dan berikut adalah game yang sudah kita tes pula dan memiliki hasil yang tidak terlalu baik. Game yang pertama kita menggunakan Dota 2 dengan setting Full HD dan rata kanan atau full render. Kita mendapatkan 40 frame per second, jadi ini FPS yang tidak terlalu tinggi untuk spesifikasi seperti ini. Dan satu hal paling menyebalkan dari Mirametrix adalah saat wajah kalian tidak diarahkan ke webcam atau ke depan layar, dia akan berubah secara menjadi blur seperti ini, dan ini sangat menyebalkan. Saat kita ubah settingannya ke medium to low, kita masih mendapatkan 90 hingga 105 frame per second. Jadi ini cukup label di setting seperti ini. Game yang kedua kita menggunakan CSGO, setting Full HD dan rata kanan. Kita mendapatkan 40 hingga 56 frame per second. Dan kita akan rubah ke settingan yang lebih rendah. Untuk CSGO Full HD setting medium, kita masih mendapatkan 65 hingga 85 frame per second. Jadi ini settingan yang paling enak untuk kita mainkan di laptop ini.
Game yang ketiga kita menggunakan GTA 5 karena game ini membutuhkan VRAM yang cukup besar dan dia hanya integrated graphic card dan terbaca hanya 512 GB. Kita tidak bisa setting lebih tinggi dari 800 x 600 pixel sehingga, dan untuk settingannya pun hanya normal. Kita tidak akan bisa memaksimalkan game ini juga, dan rata-rata kita hanya mendapatkan di 30 frame per second saja. Jadi tidak disarankan untuk Yoga Slim 7 ini bermain GTA 5. Jika kita setting resolusinya satu level lebih tinggi saja, akan muncul peringatan seperti ini. Far Cry 5 dengan setting low dan resolusi Full HD, kita mendapatkan FPS yang tidak playable hanya rata-rata di 25 frame per second saja. Untuk setting low dan 720p, kita masih mendapatkan rata-rata di 45 frame per second. Jadi kalau kalian mau bermain, kalian paksa setting seperti ini. PES 2021 untuk kalian yang mau bermain game ini masih bisa dimainkan, tapi kalian tidak akan dapat maksimal 60 frame per second karena memang dinilai grafiknya sendiri dia bad atau buruk. Satu hal lagi yang paling menyenangkan dari laptop ini adalah pada bagian baterainya, di mana pada Intel generasi ke-11 atau Tiger Lake atau di kebanyakan laptop di harga segini memiliki lama waktu penggunaan di 8 hingga 10 jam. Tapi laptop ini pada pengujian PC Mark Modern PC, kita mendapatkan lama waktu yang cukup nyaman di 14 jam 36 menit dan masih menyisakan 2%. Tapi dengan catatan tidak terkoneksi WiFi dan backlit keyboard mati, layar 50%, serta kita setting balance performance. Ini adalah hardware dari Lenovo Yoga Slim 7. Terdapat 2 buah fan, 1 buah heat pipe, dan 2 buah exhaust. Dan ini adalah alasan mengapa laptop ini memiliki konsistensi yang baik dan dia lolos uji stress test pada Firestrike-nya. Di bawahnya terdapat SSD 1 TB dan di sebelah kanannya terdapat ekspansi storage, yaitu SSD dengan ukuran 2242 yang kalian bisa tambah lagi. Di bawahnya terdapat baterai dengan ukuran yang cukup besar di 3955 dengan 60,5 Wh. Dengan model laptop yang elegan seperti ini, sangat cocok untuk kalian para profesional yang membutuhkan laptop yang powerful, ringan, dan daya tahan baterai yang luar biasa awet. Tapi laptop ini juga cocok untuk kalian para profesional desainer yang membutuhkan layar atau akurasi warna yang mantap. Dan sekali lagi, laptop Yoga Slim 7 ini dan AMD ini beneran cepat. Kesimpulannya adalah untuk desain secara keseluruhan kita berikan skor 8,5 untuk segudang fiturnya dengan layar IPS-nya dan 100% sRGB. Kita berikan skor fitur di 9 dan performance jika dilihat dari harga kita berikan skor 8,5. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.